Drama 9 gol, Liverpool berjaya pada hari Natal. Momen suram MU posisi 13 klasmen. Juventus raih kemenangan ke-1700 di Serie A. Mbappe cetak gol ke-14 untuk Real Madrid. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Everton versus Chelsea pada laga lanjutan Liga Inggris berlangsung di Goodison Park. Tim tamu tampil dominan di laga ini. Meski begitu, Chelsea gagal membongkar lini belakang Everton hingga laga tuntas. Tak ada gol yang tercipta hingga akhir laga. Skor 0-0 menutup 90 menit. Hasil imbang ini bikin upaya Chelsea menggeser Liverpool di puncak klasemen gagal terlaksana. Si biru berada di urutan kedua klasemen sementara Premier League dengan 35 poin dari 17 pertandingan. Manchester United versus Bournemouth bentrok di Old Trafford pada pekan ke-17 Premier League. Bournemouth sukses mencuri gol di menit ke-29. Dean Huijsen mencatatkan namanya di papan skor. Bournemouth mendapat hadiah 12 pas di menit ke-59. Justin Kluivert sukses membawa The Series menjauh 2-0. Bournemouth menambah gol di menit ke-63. Antoine Semenyo menceploskan bola dan mengubah skor menjadi 3-0. Kemenangan ini membawa Bournemouth naik ke posisi 5 klasemen Liga Inggris dengan 28 poin. MU tertahan di urutan ke-13 dengan 22 poin. Tottenham versus Liverpool berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium. Liverpool memecah kebuntuan di menit ke-22. Luis Diaz yang mencatatkan namanya di papan skor. Liverpool memimpin 1-0. Liverpool mengadakan keunggulan pada menit ke-35. Alexis McAllister menanduk masuk bola muntah. Gol Tottenham mengejar ketertinggalan di menit ke-40. James Maddison menjebol gawang Liverpool. Liverpool membalas memasuki injury time. Dominic Szoboszlai membawa timnya unggul 3-1 di babak pertama. Liverpool menambah gol di awal babak kedua, tepatnya di menit ke-53. Kali ini Mohamed Salah yang mencetak gol. Mohamed Salah mencetak gol keduanya 7 menit berselang. Si Raja Mesir menceploskan bola tap in. Tottenham memperkecil ketertinggalan di menit ke-71. Ryan Kulusevski mencetak gol ke gawang Liverpool. Tottenham kembali mencetak gol di menit ke-82. Kali ini giliran Dominic Solanke yang menjebol gawang Liverpool. Luis Diaz mencetak gol keduanya kali ini. Winger Kolombia itu menembak masuk umpan pendek Mohamed Salah. Kemenangan ini memastikan Liverpool di puncak klasemen mengoleksi 39 poin, sementara Tottenham tertahan di urutan 11 dengan 23 poin. AS Roma melawan Parma pada lanjutan Liga Italia bermain di Stadio Olimpico. Roma dapat penalti. Paulo Dybala menjalankan tugasnya dengan baik. Roma unggul 1-0 pada menit ke-8. Roma menggarapkan keunggulan pada menit ke-13. Alexis Saelemaekers menuntaskan umpan dengan tendangan first time. Pada babak kedua, Roma menambah gol pada menit ke-51. Bola liar disambar oleh Paulo Dybala masuk ke gawang. Roma mendapat penalti pada menit ke-73. Leandro Paredes menjaringkan bola ke gawang Roma. Roma unggul 4-0. Roma menambah gol lagi pada menit ke-83. Artem Dovbyk mencetak gol dari jarak dekat, menuntaskan umpan Dybala. Dengan kemenangan ini, Roma kini menempati posisi ke-10 klasemen Liga Italia dengan raihan 19 poin. Venezia versus Cagliari pada pekan ke-17 Liga Italia di Stadion Pierluigi Penso. Pemain timnas Indonesia Jay Eidses bermain penuh di laga ini. Venezia membuka keunggulan di laga ini pada menit ke-38. Gol tuan rumah dijaringkan oleh Francesco Zampano. Venezia bisa memperbesar keunggulan. Kali ini Sverko yang memperbesar keunggulan Venezia menjadi 2-0. Cagliari baru bisa memperkecil kekalahan pada menit ke-76. Gol dicetak oleh Leonardo Pavoletti. Skor menjadi 2-1. Venezia memutus catatan 6 laga tanpa kemenangan. Saat ini Venezia menempati posisi ke-17 dengan mengemas 13 poin. Monza versus Juventus berlangsung di Stadion Brianteo. Bianconeri memulai permainan di awal dengan bagus. Weston McKennie membawa Juventus memimpin 1-0 di menit ke-14. Monza membalas Juventus di menit ke-22. Samuel Birindelli merobek gawang Michele Di Gregorio, membuat skor sama kuat 1-1. Jelang turun minum, Juventus memimpin 2-1 di menit ke-39. Nico Gonzalez mencocor bola di mulut gawang Monza. Kemenangan 2-1 masih membuat Juventus duduk di posisi ke-6 dengan 31 poin dari 17 laga. Atalanta versus Empoli dalam laga Serie A yang berlangsung di Stadion Gewiss. Lorenzo Colombo membuka skor untuk Empoli pada menit ke-13 dengan sebuah tembakan dari dalam kotak penalti. Charles De Ketelaere menyamakan kedudukan untuk Atalanta pada menit ke-34 dengan sebuah tembakan akurat. Ademola Lookman membawa Atalanta unggul 2-1 di menit ke-45+1 memanfaatkan kesalahan Empoli.
Sebastiano Esposito berhasil menyamakan kedudukan untuk Empoli pada menit ke-57 melalui tendangan penalti. Charles De Ketelaere kembali mencetak gol untuk Atalanta pada menit ke-86, memastikan kemenangan tuan rumah. Dengan hasil ini, Atalanta tetap kokoh di puncak klasemen dengan total 40 poin dari 17 pertandingan. Real Madrid versus Sevilla berlangsung di Santiago Bernabeu dalam lanjutan Liga Spanyol. Real Madrid sudah memimpin 1-0 di menit ke-10. Mbappe mencatatkan namanya di papan skor. 10 menit berselang, giliran Federico Valverde yang membobol gawang Sevilla. Dia membawa Madrid memimpin 2-0. Madrid memimpin 3-0 di menit ke-34. Rodrigo menyambal bola sodoran dari Lucas Vazquez di tengah kotak penalti. Sevilla membalas untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 di menit ke-35. Isaac Romero merobek gawang Madrid. Madrid memperbesar keunggulan menjadi 4-1 di menit ke-53. Kerjasama dituntaskan dengan gol Brahim Diaz. Sevilla kembali memperkecil kekalahan menjadi 2-4. Gol kali ini dicetak oleh Dodi Lukobaiko di menit ke-85. Dengan hasil ini, Real Madrid naik ke posisi kedua dengan 40 poin. Pasukan Carlo Ancelotti cuma kalah 1 poin dari Atletico Madrid. Wolfsburg menjamu Borussia Dortmund di Volkswagen Arena. Pada lanjutan Bundesliga, tim tamu mampu membuka gol di menit ke-25. Donial Malen membobol gawang Wolfsburg lewat sundulan. Dortmund hanya butuh 3 menit untuk bikin gol kedua. Maximilian Bayer memperdayai Kamil Grabara di menit ke-28. Diego Rusen bisa bikin 3 gol dalam rentan 5 menit. Giliran umpan Bayer yang memanjakan Brand untuk mencetak gol. Selepas jeda, Wolfsburg bisa menipiskan ketertinggalan. Sepak pojok Max Arnold bisa ditanduk Danis Favro menjadi gol di menit ke-58. Kemenangan ini membawa Dortmund ke peringkat ke-6 dengan 25 poin dari 16 pertandingan. Calvin Verdong tampil sebagai starter dan bermain penuh saat NEC Nijmegen bertandang ke markas Willem Ill. Dalam laga tandangnya itu, bek berusia 27 tahun tersebut gagal membawa pulang poin pasca NEC Nijmegen dihajar dengan skor 1-4 oleh Willem Ill. Di laga tersebut, Calvin Verdong mendapat rating 6,6 dari SofaScore usai membuat 2 tembakan, 3 sapuan, 1 blok, 1 tackle, dan memenangkan 2 dari 4 duel di lapangan. Hasil ini membuat NEC Nijmegen duduk di posisi 12 dengan 17 poin dari 17 laga. Jordan Pickford, kiper Everton, kini menjadi pemimpin dalam jumlah clean sheet di Liga Premier Inggris musim ini dengan total 7 clean sheet. Dalam 6 penampilan terakhirnya, ia berhasil mencegah gawangnya tetap bersih dalam 5 pertandingan, menunjukkan performa yang sangat mengesankan. Selama 450 menit terakhir di Goodison Park, Pickford hanya kebobolan 1 gol, menegaskan kemampuannya dalam menghalau serangan lawan dan menjaga stabilitas pertahanan timnya. Dengan catatan ini, ia semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu kiper terbaik di Liga Premier Inggris saat ini. Manchester United mencatatkan sejarah yang tidak diinginkan dengan berada di paruh bawah klasemen Premier League pada hari Natal untuk pertama kalinya sejak musim 1989-1990. Hal ini menambah derita tim yang kini dilatih oleh Ruben Amorim. Dengan Manchester United kini terdampar di posisi 13, jauh dari harapan para penggemar untuk melihat tim mereka bersaing di papan atas. Kekalahan ini juga menyoroti masalah yang lebih besar dalam tim, di mana mereka telah kebobolan 17 gol dari set piece sepanjang tahun 2024, jumlah terbanyak dalam 1 tahun kalender di kompetisi ini. Bournemouth di bawah kepemimpinan pelatih Andoni Iraola telah mencatatkan prestasi mengesankan di musim 2024. Tim ini berhasil mengalahkan klub-klub besar seperti Manchester United dengan skor 3-0. Kemenangan ini tidak hanya menambah koleksi poin mereka di klasemen, tetapi juga menjadikan Bournemouth sebagai tim kedua yang berhasil meraih kemenangan tandang berturut-turut dengan selisih lebih dari 3 gol melawan Manchester United setelah Burnley pada tahun 1961-1962. Iraola juga telah mengalahkan pelatih-pelatih ternama seperti Mikel Arteta dan Pep Guardiola musim ini. Liverpool akan menghabiskan hari Natal di puncak klasemen Premier League dengan unggul 4 poin dari Chelsea yang berada di posisi kedua meskipun mereka masih memiliki 1 pertandingan yang belum dimainkan. Kemenangan ini menandai 21 kali Liverpool berada di posisi teratas di Liga Inggris pada hari Natal yang merupakan rekor terbanyak dibandingkan tim lainnya. Dari 20 kesempatan sebelumnya, Liverpool berhasil meraih gelar juara sebanyak 11 kali, menunjukkan bahwa mereka memiliki peluang besar untuk mengulangi kesuksesan tersebut. Mohamed Salah, bintang Liverpool, telah mencetak sejarah baru di Premier League dengan menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak lebih dari 10 gol dan memberikan lebih dari 10 assist dalam 4 musim berturut-turut. Dalam pertandingan melawan Tottenham Hotspur, Salah tidak hanya mencetak 2 gol tetapi juga memberikan assist untuk gol Dominic Szoboszlai yang membuatnya mencapai angka 15 gol dan 11 assist di musim ini sebelum Natal.
Prestasi ini menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain terbaik di liga dan menunjukkan konsistensinya yang luar biasa di level tertinggi. Victor Pereira berhasil meraih kemenangan pertamanya sebagai manajer Wolverhampton Wanderers dengan hasil impresif 3-0 melawan Leicester City, di mana gol-gol dari Matheus Cunha, Gonçalo Guedes, dan Rodrigo Gomes memastikan timnya meraih 3 poin. Kemenangan ini juga menjadi catatan sejarah bagi Wolves karena ini adalah pertama kalinya mereka unggul 3 gol di babak pertama dalam pertandingan tandang di Premier League. Pereira yang baru menjabat sebagai manajer pada hari Kamis lalu langsung memberikan dampak positif bagi timnya yang sebelumnya mengalami serangkaian hasil buruk. AS Roma meraih kemenangan gemilang dengan skor 5-0. Paulo Dybala menjadi bintang lapangan dengan mencetak 2 gol pada menit ke-8 dan menambah gol kedua pada menit ke-51. Torehan ini membuatnya kini mengoleksi 127 gol di Serie A, melampaui rekor Gonçalo Higuain yang memiliki 125 gol. Dengan pencapaian ini, Dybala kini menempati posisi ketiga sebagai pencetak gol terbanyak Argentina dalam sejarah Serie A, di belakang Hernan Crespo 153 gol dan Gabriel Batistuta 184 gol. Juventus mencatatkan sejarah baru dengan meraih kemenangan ke-1700 di Serie A, menjadikannya salah satu klub elit di Eropa sejak dimulainya kompetisi pada musim 1929-1930. Hanya Real Madrid, Barcelona, dan Arsenal yang berhasil mencapai tonggak ini di antara 5 liga teratas Eropa. Kemenangan ini tidak hanya menegaskan dominasi Juventus di liga domestik, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai salah satu klub paling sukses dalam sejarah sepak bola. Dengan performa yang konsisten, Juventus menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di Serie A. Kylian Mbappe kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia dengan mencetak gol ke-14 untuk Real Madrid sejak bergabung pada musim panas lalu. Dalam pertandingan melawan Sevilla di Santiago Bernabeu, Mbappe mencetak gol spektakuler dari jarak 25 yard yang membuat timnya unggul. Gol ini menandai performa luar biasa Mbappe yang kini telah mencetak dan memberikan assist dalam 2 pertandingan berturut-turut, sebuah pencapaian yang belum pernah ia raih sejak bermain untuk Paris Saint-Germain pada Januari 2024. Jesus Navas secara resmi mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola di usia 39 tahun. Selama karirnya yang luar biasa, Navas telah mencatatkan 982 penampilan di level klub dan internasional, mencetak 55 gol, serta meraih berbagai trofi bergengsi, termasuk UEFA Europa League, Copa del Rey, dan FIFA World Cup. Ia juga dikenal sebagai pemain tertua dalam sejarah Spanyol yang memberikan assist dalam pertandingan kompetitif dan menjadi yang pertama meraih gelar di setiap kompetisi besar seperti FIFA World Cup, UEFA European Championship, dan UEFA National League. Mason Greenwood terus menunjukkan performa gemilangnya di Prancis saat mencetak gol dalam kemenangan 4-0 Marseille atas Saint-Étienne di Coupe de France. Dalam pertandingan yang berlangsung hari ini, Greenwood membuka skor pada menit ke-22, memberikan keunggulan awal bagi timnya. Selain Greenwood, Adrien Rabiot, Lucas Henrique, dan Pierre-Emile Hojbjerg juga turut mencetak gol, memastikan Marseille melaju ke babak berikutnya dengan dominasi yang jelas. Dengan gol ini, Greenwood kini telah mengoleksi 11 gol dalam 16 pertandingan musim ini, menunjukkan kontribusi signifikan dalam serangan tim. Victor Osimhen menunjukkan performa gemilang dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan 5-1 Galatasaray atas Kayserispor. Gol pertama Osimhen tercipta hanya 4 menit setelah kick-off melalui tendangan penalti yang dieksekusinya dengan tenang. Meskipun Kayserispor sempat menyamakan kedudukan, Galatasaray kembali unggul berkat gol Baris Yilmaz dan kemudian Osimhen menambah keunggulan timnya dengan gol keduanya di menit ke-71. Dengan hasil ini, Osimhen kini telah mengoleksi 12 gol dan 5 assist dalam 15 pertandingan di semua kompetisi untuk Galatasaray. FC Barcelona telah kembali berlatih pada tanggal 29 Desember 2024 dengan mengadakan sesi latihan terbuka di Estadio Johan Cruyff. Acara ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi program Pulseras Blaugranas. Program ini berfokus pada peningkatan pengalaman anak-anak dan remaja yang dirawat di rumah sakit dengan tujuan untuk memberikan dukungan dan kenyamanan selama masa perawatan mereka. Tiket untuk acara ini dijual dengan harga 3 juta euro untuk anggota klub dan 6 juta euro untuk umum. Dengan sebagian dari hasil penjualan akan disumbangkan untuk proyek-proyek kemanusiaan. Barcelona kini berada dalam posisi yang sulit terkait masa depan Frenkie de Jong. Kontrak yang ditawarkan kepada pemain asal Belanda tersebut telah kadaluarsa dan klub tampaknya semakin tidak percaya akan kontribusinya di lapangan. Menurut laporan terbaru dari Football Espana, jika de Jong tidak segera menandatangani kontrak baru, ia berpotensi dijual dengan biaya yang relatif rendah. Situasi ini mencerminkan ketidakpastian yang melanda klub, di mana mereka tidak ingin membiarkan pemain kunci seperti de Jong menjalani tahun terakhir kontraknya tanpa kepastian.
Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi dilaporkan semakin dekat untuk menyepakati kontrak baru yang akan mengikatnya di klub hingga tahun 2028. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Inter Milan berencana untuk memberikan perpanjangan kontrak jangka panjang kepada Inzaghi yang saat ini kontraknya akan berakhir pada Juni 2026. Keputusan ini diambil setelah melihat performa impresif tim di bawah asuhan Inzaghi, termasuk keberhasilan meraih gelar Serie A dan rata-rata poin yang sangat baik sepanjang musim ini. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.